Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Izan Riaska akan mempresentasikan tentang kimia hidrolisis. Apa itu pengertian kimia hidrolisis? Hidrolisis adalah reaksi kimia di mana suatu senyawa bereaksi dengan air dan terurai menjadi dua atau lebih zat. Reaksi hidrolisis sangat penting dalam berbagai proses biologis dan kimia seperti pencernaan makanan, metabolisme, dan pengolahan air. Jenis-jenis reaksi. 1. Hidrolisis garam. Reaksi antara garam dan air yang menghasilkan asam dan basa. 2. Hidrolisis ester. Reaksi antara ester dan air menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. 3. Hidrolisis amida. Reaksi antara amida dan air menghasilkan asam karboksilat dan amina. 3 itu adalah jenis-jenis hidrolisis. Dan reaksi hidrolisis garam terjadi ketika garam yang larut dalam air menghasilkan ion yang bereaksi dengan air untuk membentuk asam atau basa. Hasil hidrolisis tergantung pada kekuatan relatif asam dan basa dari komponen garam. Contohnya adalah 1. Garam dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya NaCl. Tidak terjadi hidrolisis karena pH-nya itu netral atau pH sama dengan 7. 2. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya ialah NH4Cl. NH4+ bereaksi dengan air menghasilkan NH3 dan H2O+. Larutan bersifat asam, pH lebih kecil dari 7. 3. Garam dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya CH3COONa. CH3COO bereaksi dengan air menghasilkan CH3COOH dan OH. Larutan bersifat basa atau pH lebih besar daripada 7 dan OH-, ya. Makanya pH-nya lebih besar daripada 7 dan bersifat basa. Tokoh-tokoh. 1. Gregor Mendel. Penemuan utamanya adalah hukum pewarisan Mendel. Kontribusinya ialah Mendel adalah pelopor genetika modern melalui percobaannya dengan kacang polong. Ia menemukan prinsip dasar pewarisan sifat, yaitu hukum segregasi dan hukum asortasi bebas. 2. Louis Pasteur. Penemuan utamanya ialah teori kuman penyakit dan pasteurisasi. Kontribusinya, Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme adalah penyebab penyakit. Ia juga mengembangkan proses pasteurisasi untuk membunuh bakteri dalam makanan dan minuman serta vaksin untuk rabies dan antraks. Ketiga adalah James Watson dan Francis Crick. Penemuan utamanya ialah struktur DNA. Kontribusinya, Watson dan Crick menemukan struktur heliks ganda DNA yang merupakan dasar dari semua informasi genetik dalam organisme hidup. Penemuan ini membuka jalan bagi kemajuan besar dalam bidang biologi molekuler dan genetika. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.